biasakan jam 10 itu tidur atau maksimal deh jam setengah 11. Kalau anak ulun paling maksimal setengah 11. Kenapa? Karena ritual jam 10 cuci kaki, cuci tangan, gosok gigi, ambil minum susu, terus ke kamar. Salah satu yang siapa yang tidak sibuk yang menemani, karena kan kalau misalnya sebuah tiap kami suami istri bekerja sama mungkin begini. Siapa yang bisa meluangkan waktunya sebentar untuk menidurkan dia, itu yang masuk ke kamar menemani tidur. Matikan lampu, tutup pintu, orang tuanya ikut baca doa dulu, ikut tidur. Handphone segala macam mainan tidak boleh masuk kamar, tetap di luar. Kayaknya setengah jam atau sejam berguling-guling, berluncur-luncur, jungkir balik di tilam. Habis itu terguling. Semingguan roti makan itu lo yakin setiap setelah seminggu sebulan ini sudah terbiasa, walaupun tidur siang atau tidak, ini akan tidur di jam 10 atau jam setengah 11 itu. Jadi kenapa setengah 11 maksimal? Karena setengah jam tadi nanti jumpa tantri loh, baluncat, bapander, dinyanyi, segala macam. Habis itu pasti terguling. Ada sumpah mulut menemui nanti ada terguling, kecuali imbah guring, ya guring akan pulang. Misalnya kalau guring seharian maghrib guring, biar garak diisahin untuk bangun desa itu yang kita labar pasar. Jadi makanya jam tidur siangnya harus konsisten. Atau kalau sekalian kalau bisa guring siang, kalau yang guring maghrib ya guring akan dari terus sampai habis maghrib keluar dulu, kalau habis maghrib baru kan sampai subuh. Tapi kalau asar anak awal di pandai aja, kan kayak caranya jangan guring sampai maghrib, biasanya kayak itu. Karena itu akan menentukan bangun pagi. Makanya di dalam riset psikologi itu ada namanya kualitas tidur. Dulu ingat dulu ada teman-teman yang risetnya tentang bagaimana kualitas tidur itu mempengaruhi kesejahteraan mental seseorang. Jadi ternyata tidur bukan hanya anak-anak ya, kita yang dewasa pun tidurnya harus berkualitas. Kan kalau ibu juga sih yang kalau pribadi bilang kualitas me time-nya itu pas anak dengan laki guringan drakor. Ya kayak mengambil kualitas untuk diri pribadi, tapi oke kada apa-apa selama kadang mengganggu aktivitas dia sehari-hari, tapi jangan juga sampai yang semalaman kedudurin, karena tidur yang berkualitas itu akan mempengaruhi kesejahteraan nih psikologis dia. Kalau sudah konsisten dalam masalah itu, kayaknya bangun paginya semangat, bersekolah punya semangat. Kalau jangan biar bangun akan dulu, kalau biar masih awal biar tak akan dulu biar. Kadang ada orang tua ini orang tua di bawah bangun juga, habisnya bingung ngapain loh dibangun makan. Jadi kalau orang biasanya lebih kayak persiapan dulu semuanya, sarapannya ininya, siap juga anak begawi sudah siap baru belum bangunkan. Kalau anak belum tuh kayak dibangunkan, dimandiin, sarapan langsung sekolah. Jadi kada masuk ke nomor 2 ini yang paling jadi masalah dan pernah dulu lihat ya. Memulai pagi anak nonton, kada boleh, haram pokoknya. Haram kalau dalam sisi psikologis. Kenapa ini distraksi paling besar? Ketika dia berangkat sekolah, yang dibayangkannya apa yang dia tonton HP-nya tadi. Jadi anak nonton pun boleh kok pegang handphone, tapi pulang sekolah sampai karena mau tidur siang. Hanya jam siang. Karena kan dia capek di sekolah, jadi boleh istirahat sampai tidur siang. Kalau sebelum berangkat sekolah boleh TV itu, kalau terus TV malah di rumah. Kalau udah dia TV jangan dihidupi, jangan dihidupi TV-nya. Kalau lanjut HP, makanya kalau tadi bukan dia siap dulu aja anak. Nah, kalau ada distraksi, Bapak lihat ada anak yang orang tua ini sudah sampai dengan sekolah nih, masih nonton, tapi maminya tuh ayo turun sekolah, masih nonton, kada boleh, haram. Kenapa? Karena penjahat paling besar dalam masalah perkembangan anak itu adalah teknologi yang orang tua itu memberikan secara kebablasan. Untuk anak TK itu sebenarnya boleh itu sampai 3 jam aja sehari makan gadget, tapi kan kenyataannya 12 ya, ya 7 ya. Nah, jadi sebelum berangkat sekolah tidak boleh ada ini. Jadi ini ada terdistraksi, terutama biasanya masalahnya adalah sambil sarapan. Anak berpikir ada sarapannya sejam, sambil nonton, ada biasanya. Kalau boleh, harus sebelumnya juga kalau mama sambil makan itu nonton kalau boleh. Ini kalau makan, karena habis makan boleh nonton. Boleh, mereka reward karena dia udah makan.
Anak itu kalau dia ada pakai nonton, kalau sendiri 10 menit makannya selesai satu piring, lebih cepat. Kalau pakai nonton sejam kali kalah 2 jam sampai mamanya kasih pernah cuma dia itu ada percuma, ambillah juga distraksinya. Bukan dilarang, tapi memang itu menjadi sebuah sekolah ini tidak boleh. Jadi TV itu jangan dilihat abangnya boleh anak menonton berita ada ya boleh, tapi yang mungkin anak ke atas. Nah, kalau anak berita kayaknya kan bisa distraksi, kalau anak distraksinya kokomelon, bibir ya gitu-gitu ya. Nah, tidak boleh. Jadi benar-benar dia siap sekolah karena tidak ada apa-apa di rumah gitu. Memberi kejutan yang berlebihan kepada anak. Sekolah jangan begini ya, jangan begitu ya, harus begini ya, harus begitu ya. Udah kayak anak tuh kayak mau apa ke sekolahnya, apa aku lebih banyak banget gitu. Ya udah coba aja ayo sekolah nanti main sama teman-temannya, banyak belajar hal yang menyenangkan apa sajanya gitu. Di sekolah saling berteman dan bersikap baik. Tapi biasanya saya juga menyampaikan begini karena kan kita paling tahu anak kita ya. Anak saya itu kalau berputar itu dia suka kayak ortu gitu, megang orangnya nggak jubit tapi kayak genggam gitu. Saya selalu bilang kalau begitu, kalau mau kayak gitu boleh bantal, nggak boleh marah ya kan ya, kita kan nggak boleh marah. Dia suka lempar, saya suka lempar apa gitu lempar. Habis itu dikasih tahu kalau mau melempar sesuatu, bayangkan kalau dia kalau HP ini jual atau apa. Kalau mau melempar boleh, yang boleh dilempar dengan bola, bantal, guling yang nggak sakit, silahkan lempar, boleh. Lemparnya kemana sekarang cuma lempar kosong, nah lempar ke situ kalau bantal lempar ke dinding boleh. Kenapa? Sesuatu yang pada masanya dia harus melakukan itu kalau tidak terfasilitasi dengan baik, dia akan selalu melempar. Nah, cubit boleh tidak boleh, apa yang dicubit? Guling itu boleh dicubit. Anaknya itu boleh nggak boleh, tidak boleh. Tangannya melintang, tidak boleh telinganya orang tua, tapi silakan gigit guling, silakan gigit bantal. Nah di fasilitasi sekarang, jadi saya selalu mau kalau misalnya dia ini ke temannya ditutur aja kan. Kemudian masalah saya buat seperti yang tadi teriak, teriak gitu. Tapi temannya kaget katanya jadi usahanya cerita, temannya kaget sampai menangis karena suaranya keras, mulai amatnya gitu ya. Saat itu akhirnya kami ngomong di rumah, boleh teriak di mana, di kamar mandi boleh nggak? Silahkan teriak di kamar mandi atau di kamar tempat tidur boleh teriak. Selain di 2 tempat itu tidak boleh teriak. Jadi harus terfasilitasi pada tiap fasenya, tidak boleh dilarang. Makanya tadi nanti bisa anak suruh cerita ini gimana di sekolah, nanti dia cerita macam-macam kan. Oh ada teman mama yang suka gigit, ada yang suka nyubit, misalnya ya. Silakan komunikasikan, nanti kalau misalnya akan lebih bisa lebih waspada lagi karena kan banyak ya, maksudnya banyak usahanya mungkin satu pas ada 2 atau 3 kan nggak ini juga gitu. Jadi kita saling bekerja sama dan dengan cara kita menanyakan aktivitasnya di sekolah, anak merasa sudah oh iya berarti mama ini menerima atau kayak kita tuh menerima semua kondisi dia gitu loh. Jadi senang nggak? Saya selalu tanya anaknya senang nggak sekolah? Senang nggak sekolah? Senang, tapi banyak tapi kenapa? Apalagi kalau sudah TK itu sudah senang bercerita tuh kayaknya udah ini deh, udah enak gitu. Kalau sekarang masih yang cadar yang bercerita itu perlu memahami dengan seksama gitu. Kalau TK kan udah enggak ya. Jadi ajak aja, nggak apa-apa ajak. Memang capek mulut kalau punya anak TK nggak mungkin nggak capek mulut, namanya pasti cerewet gitu kan. Next. Oke, membangun kerjasama. Bagaimana